Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kita merasakan segala sesuatu lebih baik dari hari kemarin. Dan kita yakin dan percaya bahwa esok Tuhan akan memberi yang lebih baik dari hari ini bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama akan merenungkan kisah seorang pelihat yang ditegur Allah yang bernama Bileam. Ia bisa bercakap-cakap dengan Allah, ia bisa memberi kutuk dan berkat, tapi kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, Bileam bukanlah seorang tokoh Alkitab yang patut dicontoh. Kitab Yosua menyebutnya sebagai tukang tenung, bahkan kitab Wahyu menyebutnya sebagai pengajar sesat. Pernahkah kita bertanya apa yang salah dari Bileam sehingga Tuhan mempermalukan Bileam? Padahal pada zamannya dalam masyarakat Mesopotamia, Bileam dianggap sebagai seorang yang lebih dekat dengan dunia adikodrati, seorang yang sering diminta pertolongan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak yang ilahi dalam kehidupan manusia. Seorang yang bisa melihat sambil rebah dengan mata terbuka, ternyata ditegur dan diajar Allah melalui seekor keledai. Keledai itu baru berbicara ketika kemarahan Bileam tidak terkendali. Dan ia mempertanyakan mengapa tuannya memukulinya sampai 3 kali. Dan ketika itu pula Bileam mengucap kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang pelihat. Karena Bileam menganggap keledainya mempermainkan dirinya. Dan ia berkata, kalau ada pedang di tanganku, aku akan membunuh engkau. Padahal keledai itu berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, dan terakhir ia tiarap semata-mata untuk menyelamatkan tuannya dari kebinasaan. Dan oleh karena itu keledai Bileam berkata kepada tuannya, bukankah aku adalah keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian? Ya, Bilangan 22 ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Nah, setelah itu Tuhan membuka mata Bileam dan terlihatlah oleh Bileam malaikat Tuhan berdiri menghadangnya sambil menghunus pedang. Saudara-saudara, yang salah dari Bileam adalah satu, bahwa ia serakah sesuai dengan namanya yang berarti pelahap. Kehendak Tuhan sudah jelas bahwa Bileam tidak dapat mengutuki orang Israel oleh karena Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Bileam datang kembali kepada Tuhan setelah ia mendapatkan pemberian yang lebih banyak lagi dari utusan Raja Balak, raja dari orang-orang Moab. Bileam dalam hal ini coba-coba, siapa tahu Tuhan berubah pikir. Atau Tuhan tidak menetapkan kehendaknya seperti semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan tidak mengubah kehendaknya. Tapi ditangkap oleh Bileam bahwa Tuhan akan berkata lain, berbeda dari kata-kata sebelumnya. Nah, inilah kesalahan Bileam. Oleh karena itu Bileam langsung berangkat tanpa bertanya lagi kepada orang-orang Moab yang telah memberikan begitu banyak pemberian. Semestinya kalau Bileam yakin bahwa Tuhan tidak berubah, ia harus mengatakan bahwa pemberianmu tidak mungkin mengubah keputusan Allah. Keserakahan, kerakusan sering membuat kita salah menimbang. Membuat kita tidak peka kepada suara Tuhan. Sampai satu saat kita terhenyak oleh karena kita berada di jalan yang salah yang sedang meluncur kepada kebinasaan. Kerakusan, keserakahan sering membuat kita coba-coba untuk melanggar, untuk mengatur Tuhan agar Tuhan melakukan apa yang kita mau. Sama seperti Tuhan mengingatkan Bileam, Tuhan juga bisa mengingatkan kita melalui pelbagai peristiwa, pelbagai kejadian, dan pelbagai makhluk hidup di bumi ini. Kalau Tuhan menegur kita melalui seorang, betapapun ia orang yang sederhana, hati-hati.
jangan kita berbuat kasar terhadap Dia. Kalau Tuhan mengingatkan kita melalui pelbagai peristiwa, baik peristiwa alam, musibah, pandemi, hati-hati. Jangan kita lalu mengutuki pelbagai peristiwa dalam hidup kita, sebab jangan-jangan Tuhan sedang memberi pesan kepada kita semua. Mari kita merenung, jangan-jangan benar bahwa ada yang salah yang kita kerjakan sebagai anak Tuhan ketika Tuhan menegur kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.